Jadi yang pertama, untuk daftar isi dan susunan laporan sesuaikan dengan urutan SNI. Itu sebenarnya aku nyesuaiin sama yang di modul itu udah sesuai dah. Jadi yang pertama kan bab 1 kadar air tanah, bab 2 berat isi tanah, bab 3 berat jenis tanah. Bab 1 ini kan outputnya nanti BC ya. Berat isi tanah itu gamma, berat jenis tanah itu GS. Nah, dari ketiga output parameter ini, kita kan bisa mencari parameter yang lain kan. Nah, itu yang maksudnya Pak Putra nanti dibuat satu paragraf, dibuat satu bab lagi buat menghitung atau menganalisis parameter-parameter yang kita dapetin ini bisa dapetin parameter apa lagi gitu. Itu nanti dibahasnya di subbab volumetri, gravimetri di bab 12 gitu. Ini mana ya? Astagfirullah. Nah, gini ya. Terus Atterberg limits. Terus kita ada analisa saringan dan hidrometer. Analisa saringan dan hidrometer ini jadiin satu bab. Soalnya nanti kaitannya sama grafiknya kita. Outputnya nanti kan analisa saringan sama hidrometer itu grafik kan. Ini kok gimana ya caranya? Ya, terus outputnya nanti kan grafik kayak gini, grafik khusus hidrometernya. Nah, itu mintanya Pak Putra nanti ada grafik rekapan dari analisa saringan, berarti dari titik ini ya 19,1 sampai ke poin ini itu kan eh, grafik saringannya. Nah, itu nanti direkap sama grafik hidrometernya dari ini sampai sini. Makanya dijadiin satu bab aja soalnya saling berkesinambungan. Terus ketambahan satu bab yakni bab 12 analisa hasil data laboratorium terdiri dari dua subbab, subbab volumetri gravimetri dan subbab klasifikasi tanah. Pokoknya ini disesuaikan sama modulnya kita. Nah, terus ada ketambahan bab 12 itu analisa hasil parameter laboratorium. Bahasnya tentang volumografimetri dan klasifikasi tanah. Isinya, ini kalau volgraf itu isinya tujuan, dasar teori tentang komposisi tanah, perhitungan, dan kesimpulan. Jadi kalau yang bab lainnya itu lengkap ya, ada tujuan, dasar teori, ada peralatan, ada pelaksanaan, terus ada langkah-langkah perhitungan dan analisa, terus ada kesimpulan. Kalau di bab 12 itu nanti yang beda itu dia nggak ada apa peralatan dan pelaksanaan. Soalnya dia cuman eh, analisa data praktikum kita gitu. Kalau klasifikasi tanah juga dia intinya membahas output dari Atterberg limits, analisa saringan dan hidrometer. Karena outputnya nanti kan membahas tentang klasifikasi tanah. Sudah wis. Terus bab 6 analisa saringan hidrometer jadikan satu. Foto praktikum jangan lupa ditambahkan. Terus ini output hasil tes kuat tekan bebas. Jadi dari ini ya. Sebenarnya itu penjelasannya ada sangkut pautnya sama direct shear atau kotekan gesernya kita. Direct shear ini kan outputnya mencari kohesi sama sudut friksi. Ini didapatkan apa kurvanya seperti ini kan. Nah, itu yang dimaksud kohesi itu kan kalau di direct shear itu, misal ini kurvanya diperpanjang sampai di tegangan normal 0, ini kondisi seperti ini, terus dari titik pertemuan kurva ke tegangan normal 0 itu dibuat garis gini. Nah, yang dimaksud kohesi kan ininya.
kohesi, kohesi tegangan geser, ya ini kohesi lah, kohesi. Nah, terus yang dimaksud sudut friksi atau sudut gesernya kan ini. Nah, kuat geser tanah itu sama dengan kohesi ditambah sama ininya. Berarti kan sigma tan, terus misal di sini ada sudut friksi tan sudut friksi gitu kan. Nah, terus kalau di kuat tekan bebas itu kita ternyata bisa mencari kohesinya dengan cara gini. Jadi sebenarnya kan konsepnya itu dari konsep kuat tekan geser tanah ya. Di kuat tekan geser tanah itu eh, kaitannya kombinasi antara tegangan geser dan tegangan normal yang merupakan nilai-nilai kritisnya. Kalau yang tadi di direct shear itu kita ada titik kritis ada 3, kemudian kita buat kurvanya. Nah, kurva ini sudah merupakan kurva geser tanahnya. Tuh, kalau tinjauannya melalui eh, tegangan, itu konsepnya yang dijelasin kemarin seperti ini. Jadi semisal di lapangan ada tanah ya, kita mau nguji tanah di titik, misalnya di titik X. Nah, di X ini, walaupun awalnya itu tidak ada tegangan ya, tidak ada tekanan dari atasnya ya. Nah, itu sebenarnya dia sudah punya tegangan alami dia sendiri dari tegangan di sekitarnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, itu disebut sigma 3 atau tegangan 3 gitu. Nah, setelah tanah tersebut dikasih tegangan dari atas maupun dari bawah, nah itu disebut apa total tegangan yang diterima sama titik X ini itu didefinisikan sebagai sigma 1. Sigma 1 itu sama dengan sigma 3 ditambah delta sigma. Delta sigma itu adalah eh, tegangan yang diberikan ini, delta sigma gitu. Jadi kalau di prakteknya kita kemarin seperti ini, kita bisa lihat ya, sigma 3-nya berapa? Apakah ada gaya yang gaya dari sekitarnya, dari kanan atau dari kiri yang mempengaruhi apa tanah kita? Kan nggak ada ya. Berarti sigma 3-nya itu nol. Terus kita kasih pembebanan dari atas. Berarti kan ada delta sigmanya plus delta sigma. Nah, ya udah berarti sigma satunya kita itu sama dengan delta sigma. Ketemu kan? Nah, terus kita kembali ke sini ya. Jadi kalau ini kan namanya itu lingkaran Moore ya, grafik lingkar Moore. Jadi kalau titik kritisnya itu di sini, itu artinya kita punya lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, titik-titik yang ini itu titik-titik kritisnya dari lingkaran Moore-nya. Makanya kita bisa membuat garis kuat geser tanahnya gitu. Nah, kalau tinjauannya kita seperti ini, itu berarti gambarnya kan gini. Awal mulanya kita punya tegangan mula-mula tanahnya atau sigma 3. Habis itu karena mendapatkan pembebanan, dia kan grafiknya akan meningkat seperti ini. Meningkat sampai dia mengalami retak, akhirnya mengalami penurunan. Penurunan tegangan sampai benar-benar nol lagi kan, karena udah hancur. Nah, yang titik di sini itu dinamainnya sigma 1. Atau sigma 1 yang kita udah temu adalah delta
sigma. Ini sigma tiganya itu sama dengan nol karena tegangan mula-mula tanahnya itu nggak ada kan, nggak ada gaya yang bekerja kan di nol gitu. Nah, titik puncaknya ini, dari titik puncaknya yang ini itu ditarik garis gini. Nah, sudah wis. Garis inilah itu yang dimaksud tegangan kuat geser tanahnya. Jadi bedanya kalau yang ini miring, ini lurus, berarti dia tidak punya sudut friksi kan, tidak punya sudut friksi. Nah, berarti kita hanya punya output kohesi. Adjustmentnya, kenapa kalau di direct shear kita punya sudut friksi, kenapa di kotakan bebas tanah kita nggak punya sudut friksi? Itu karena yang diuji di direct shear itu kebetulan kita punya tanah yang tidak pure tanah lempung, tapi punya ada tanah berpasirnya, makanya grafik kita itu miring. Nah, sedangkan kalau yang dikuatakan bebas, kita itu pure tanah lempung, tidak ada pasirnya. Kenapa kok adjustmentnya gitu? Karena kalau misal ada tanah pasirnya, itu dia tidak akan bisa dicetak seperti ini. Itu karena kalau tanah berpasir kan sulit ya untuk kohesinya saling, kan kohesi itu eh, gaya tarik menarik antar partikel yang jenisnya sama atau gaya tarik menarik antar tanah dengan tanah. Nah, pasir itu nggak punya. Makanya eh, tanahnya kita bisa ngeraket bentuknya sesuai sama cetakan gini, berarti dia punya kohesi yang benar-benar besar kan. Nah, ini adjustmentnya tanah kita itu lempung gitu. Makanya kohesi yang didapetin di kuat geser tanah itu cuman output yang kita dapetin dari kuat ges kuat tekan bebas itu adalah kohesi aja, nggak ada sudut gesernya. Itu sudah wis ketemu nanti kohesinya berapa. Selesai, terima kasih. Oh, buat lebih ininya ya, biar kalian lebih paham, mungkin bisa nonton video YouTube-nya Pak Putra, materi kuat geser tanah. Terima kasih.